Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIPUK Hebat dalam serial talk show edukasi. Ya, di malam hari ini tidak selalu menjadi malam-malam yang tidak biasa untuk kita ketika berbincang-bincang tentang dunia edukasi. Nah, berbicara tentang edukasi, kita tentunya tidak hanya fokus kepada dosen, pimpinan, atau pengelola universitas. Fokus senternya justru ada di mahasiswa biasanya. Nah, di masa-masa sekarang, menjadi tantangan yang luar biasa untuk mahasiswa, bagaimana tetap bisa menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa dan terutama sesuai dengan tema kita, menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, untuk itu di malam hari ini kita sudah menghadirkan adik-adik mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia yang tentunya memiliki segudang prestasi dan akan kita kulik-kulik nih gimana tips and trik dari mereka untuk tetap berprestasi. Ya, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, adik-adik mahasiswa. Yang pertama saya akan sapa Cynthia Clarinda. Selamat malam, Cynthia. Selamat malam, Ibu Nova dan Bapak dan Ibu dosen sekalian. Oke, Cynthia boleh perkenalan dulu, Dik? Selamat malam, nama saya Cynthia Clarinda. Saya dari Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Fisika, angkatan 2018. Oke, mahasiswa Pendidikan Fisika, angkatan 2018. Nah, tidak Arinda saja atau Cynthia saja. Malam hari ini kita juga akan berbincang-bincang dengan seorang mahasiswa yang tidak kalah berprestasinya. Ada Matthew Simbolon. Selamat malam, Matthew. Malam, Bu Nova. Ya, Matthew ini boleh perkenalan dulu dong. Matthew dari program studi apa, kemudian semester berapa sekarang? Ya, baik. Selamat malam ya teman-teman talk show Sejahtera. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putu George Matthew Simbolon, dan saya adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum semester 7. Sekian perkenalan saya dan terima kasih banyak ya, Bu Nova. Oke, mahasiswa semester 7. Putu George Matthew Simbolon. Panggilannya apa nih? Saya harus panggilnya. Oh, Matthew. Oke. Putu George Matthew Simbolon. Ini namanya ada unsur Balinya, ada unsur asingnya, tapi di belakangnya unsur Batak ya. Yang benar ini peranakan atau gimana nih Matthew nih? Bu, jadi seperti ini. Papa saya orang Batak dan mama saya juga orang Bali ya. Dan memang papa saya juga merantau ke Bali untuk bekerja, maka ya kembali lagi saya jadinya ya sui generis lah istilahnya, campuran ya, Batak dan Bali. Oke, keduanya ya. Iya, baik, terima kasih Matthew. Dan ya pemirsa, di luar dari kedua mahasiswa kita yang berprestasi kali ini, kita juga kehadiran dua orang lainnya yang tentunya punya peranan dan punya andil penting di balik kesuksesan adik-adik kita mahasiswa. Ya, di luar dari orang tua tentunya ya. Kita akan panggilkan dengan hormat ada Bapak Dr. Hulman Panjaitan. Selamat malam Pak Hulman. Selamat malam Bu Nova, Pak Dekan, Bu Farah, Cynthia, Ya. Matthew. Oke, sehat ya Pak? Puji Tuhan sehat. Ya, terima kasih sudah hadir kembali Pak Hulman. Kemudian yang kedua ada Ibu Farah Diba Ruslan. Selamat malam Bu Farah. Ya, selamat malam Ibu Nova, selamat malam Pak Hulman dan semua pemirsa TV Kita Sejahtera. Ya, baik, terima kasih sudah berkenan hadir di malam hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana berprestasi di tengah kondisi pandemi. Saya yakin di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, orang-orang tidak hanya mengalami kesulitan untuk bisa menjalani hari-harinya sebagaimana seharusnya dilakukan dalam kondisi offline. Dan sekarang sudah lebih dari setahun kita jalani, khususnya para mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara online, bahkan sudah memasuki semester ketiga ya, ibaratnya kalau untuk menjalani pembelajaran secara online ini. Tetapi di satu sisi, mahasiswa ini menjadi dituntut tidak hanya sekedar menjalani hari-harinya seperti biasa nih, tetapi juga bagaimana berprestasi. Itu poinnya. Nah, kita mau dengarkan nih dari adik-adik secara khususnya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap bisa survive, untuk tetap bisa menikmati momen masa-masa kuliahnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mungkin dari Cynthia dulu, boleh berbagi gimana pengalamannya belajar online selama 3 semester, Dek? Baik Bu, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya selama masa pandemi ini. Nah, jadi kalau misalnya pada masa pandemi ini kan tentu aja menjadi tantangan ya yang tersendiri bagi
saya sebagai mahasiswa maupun juga bagi ibu dan bapak dosen. Nah, jadi selama mengalami masa pandemi ini, kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran online sebagai alternatifnya. Jadi untuk melakukan sebagai pandemi ini, eee, sebagai alternatifnya kita harus melakukan pembelajaran secara online atau secara daring. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu diharuskan untuk melakukan pembelajaran online dan harus juga bisa membangun jiwa kemandirian kita untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan pembelajaran online ini. Nah, namun yang menjadi tantangannya di sini bagi saya sebagai mahasiswa, eee, pada dasarnya tuh kan nggak sedikit ya mahasiswa yang merasa sulit untuk menyesuaikan dirinya dengan pembelajaran online seperti ini. Kalau misalnya di offline yang beberapa tahun yang lalu, kan kita tatap muka, jadi bisa lebih mengerti dan fokus dengan materi yang diajarkan oleh dosen yang eee, mengajar gitu. Jadi kita hanya fokus dengan satu titik, yaitu dosen yang mengajar di depan kita. Nah, namun lain halnya nih ketika kita belajar dengan online, pembelajaran online ini. Jadi banyak kejadian atau mungkin hal yang tidak terduga atau hal yang tidak kita inginkan ya ketika kita melakukan kuliah online atau ketika saya melakukan kegiatan kuliah online itu. Misalnya, jaringan atau situasi pada saat kita kuliah online itu tersendiri, misalnya ada suatu kejadian yang tidak terduga gitu ketika kita melakukan kelas online. Jadi kejadian itu yang membuat eee, kita sebagai mahasiswa merasa tidak fokus. Jadi fokusnya tuh terbagi. Jadi antara kita fokus di kejadian yang tidak terduga itu dengan fokus dengan materi yang disampaikan oleh bapak dan ibu dosen yang mengajar gitu. Jadi fokus kita terbagi menjadi 2 karena hal yang tidak terduga itu. Nah, terus eee, namun dengan kejadian itu, maka karena itulah nih, jadi kita harus bisa membangun kemandirian kita untuk belajar melalui banyak sumber yang ada. Jadi saya ketika melakukan banyak tantangan pada pembelajaran online, jadi kita juga harus bisa eee, untuk membangun kemandirian kita. Jadi di situ kita ditantang juga nih untuk membangun kemandirian kita untuk belajar mandiri, itu dari berbagai sumber yang ada. Nah, kan ada banyak sumber yang tinggal kita cari aja nih untuk materi-materinya dari berbagai sumber. Nah, Ya. terus kita juga ada teman belajar nih, jadi kan kita kan juga bisa belajar bareng atau kita juga bisa bekerja sama dengan teman kita kalau misalnya kita melakukan atau ketika kita merasa tertinggal dengan materi yang diajarkan oleh dosen yang mengajar gitu. Jadi kita bisa Oke. mengandalkan teman atau belajar bareng seperti itu. Nah, terus di awal Oke. juga kan saya sampaikan kalau misalnya ini tuh Mhm. bukan hanya mahasiswa saja yang mengalami tantangan, namun bapak dan ibu dosen juga dalam menyampaikan materi pembelajaran dan Ya. juga untuk memastikan mahasiswanya itu dapat memahami materi tersebut. Jadi Ya. kita nih Tantangannya sama-sama tidak hanya ya, di mahasiswa tetapi di dosen juga ya? ya, jadi kita sama-sama mengalami tantangan di masa pandemi ini. Tuh. Iya, Nah, terus betul. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh tangkap nih dari Cynthia, artinya melakukan atau melaksanakan perkuliahan secara daring di tengah-tengah kondisi pandemi ini tentunya memang butuh adaptasi ya. Butuh adaptasi bagaimana caranya bisa tetap fokus terhadap apa yang disampaikan oleh dosennya ketika mungkin ada banyak gangguan dalam pelaksanaan perkuliahan seperti itu. Nah, saya mau beralih ke Matthew nih. Nah, kalau dari sisinya Matthew sendiri, kira-kira kendala apa nih, Dek, yang dialami melaksanakan perkuliahan secara online gitu. Boleh sharing Matthew? Baik, Bu Nova ya, saya jelaskannya seperti ini sebagai pembuka ya, bahwa pandemi COVID ini dapat dinyatakan sebagai suatu minor premise ya, atau suatu hal yang menjadi suatu hambatan yang tentunya harus dihadapi dengan berbagai inovasi atau kreativitas yang merupakan major premise atau premis mayor dari pandemi tersebut ya. Saya akan menguraikannya seperti ini ya, kembali lagi bahwa setelah saya juga riset kecil-kecilan dengan teman-teman saya, ada yang di kampus UKI juga dan ada kampus lain, pada awal pandemi COVID-19 memang prestasi mahasiswa itu menurun. Menurun karena apa? Karena kembali lagi kegiatan seperti lomba, kemudian juga
dulu seminar yang diadakan luring dan demikian rupa, tentunya semua menjadi batal dan semuanya tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik ya. Waktu itu juga saya masih ingat saya mengikuti debat konstitusinya Mahkamah Konstitusi, kemudian saya tidak jadi karena ada kendala juga mengingat bahwa pandemi COVID-19 waktu itu baru-baru istilahnya menginvasi dunia inilah, kalau saya dramatisir bahasanya seperti itu ya. Itu pertama. Dan kedua, kalau kita kontrasir atau kita lihat secara lebih dalam, tentunya suatu tantangan berupa COVID-19 dan juga apapun tantangan ke depannya dalam dunia pendidikan dan juga pengasahan prestasi, semuanya membutuhkan suatu kreativitas dan yang kita kenal dengan determinasi terhadap diri sendiri ya, atau istilahnya tetap gigih untuk terus berjuang ya. Kembali lagi bahwa walaupun pandemi COVID-19 membuat saya tidak dapat ke perpustakaan atau misalnya juga tentunya tidak dapat bertemu langsung dengan teman-teman diskusi, ya saya pun tentunya sempat melalui proses seperti stagnan dalam hal memikirkan apa yang harus saya lakukan, dan tentunya setelah saya melihat teknologi yang ada pun hal tersebut dapat diatasi ya, tentunya juga berdasarkan ya iman dan kepercayaan yang teguh, itu pertama. Dan bisa dilihat setelah saya setahun di rumah ya di Bali, ini juga nggak apa-apa ya buat TV Sejahtera ya, ini demonstrasi saja, ini buku saya sudah segini ya, belum lagi di kamar saya, di bawah altar saya juga banyak, hampir 100 lah, saya emang hobinya baca ya. Dan juga Pak Dekan sangat tahu, dan tentunya beliau juga pernah ngebimbing saya pada saat saya mengikuti ujian Mawapres pas tahun 2020 ya. Beliau sangat mendorong critical thinking atau kemampuan berkritis saya pada saat itu. Sehingga kembali lagi ya kepada Mbak Nova atau Bu Nova sebelumnya, kalau kita melihat pandemi COVID-19 memang itu merupakan suatu keganjilan ya. Tapi suatu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman talkshow Sejahtera ya, bahwa jangan sampai pandemi tersebut mendorong kita. Namun kitalah yang harus mendorong terus pandemi COVID-19, kita terus mencari apa loophole-nya ya. Kalau istilahnya kita bahasa hukum, kalau apalagi ya Pak Hulman sebagai advokat pasti tahu ya di mana titik kelemahan argumentasi lawannya. Jadi begitupun juga dengan pandemi COVID-19. Nah, kita lihat ada banyak lomba online, ada penulisan ilmiah, publikasi, dan segala macam. Dan memang Pak Hulman juga pernah dan selalu mempush saya dalam hal penulisan ya. Kalau bahasanya Pak Hulman, udah kalau yang megang udah percayanya Bapak. Nah, itu bahasanya beliau kalau kita WA-an ya. Jadi satu sisi itu memang merupakan kalau dipandang ya, apalagi beliau sudah dokter dan juga dekan, itu merupakan suatu hambatan kan, kayak waduh ini beban saya berat banget ini. Tapi sisi lain justru itulah yang harus digunakan sebagai ya, ibarat udah ada api tapi disiram lagi dengan minyak agar lebih besar. Jadi buat teman-teman juga yang para audiens dari TV Sejahtera ya, memang kita memandang sesuatu secara positif atau interpretasi secara positif itu merupakan hal yang wajib ya. Kembali lagi bahwa inovasi dan penafsiran positif itu sangat penting ya untuk menghadapi pandemi, khususnya di dunia pendidikan di mana kita mahasiswanya sebagai agent of change. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya Bu Nova, dan oke, kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Oke, ya. Terima kasih nih Matthew. Ada yang menarik nih dari Matthew tadi, kalau saya simak dari apa yang disampaikan Matthew, sebenarnya saya hampir melihat tidak ada celah kendala atau permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah kondisi pandemi. Tetapi justru kemudian Matthew ini bersama dengan teman-temannya memanfaatkan tantangan yang ada saat ini untuk lebih lagi meningkatkan kreativitasnya. Nah, ini menarik, nanti mungkin saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana riset yang dilakukan kemudian untuk bisa membangun kreativitasnya Matthew nih. Tapi kita akan beralih dulu dengan Pak Hulman nih, karena dari tadi disebut-sebut mulu sama Matthew kan. Ya, seorang yang juga cukup memotivasi, bahkan tadi Matthew sampaikan, Pak Hulman sampai bilang, oke, kalau Matthew yang pegang dan tangani, saya sudah percaya nih. Sepercaya apa sih Pak Hulman ini kepada Matthew ini, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Nova dan seluruh pemirsa TV kita Sejahtera, FKUKI. Selamat malam untuk kita semua. Nah, memang terus terang Matthew ini adalah kebanggaan kita, kebanggaan fakultas. Ya, dari mulai awal dia masuk tahun 2017 ya Matthew ya. 2017 memang bibit itu sudah sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya dalam setiap kegiatan pun ya, dalam khususnya dalam seminar atau kegiatan-kegiatan ilmiah yang lain, Putih ini kan selalu aktif baik dalam strata nasional maupun yang berskala internasional. Karena memang bahasanya luar biasa juga ya, sehingga memang betul-betul merupakan andalan kita. Jadi tidak hanya di akademiknya, non akademik juga
berbakat juga Putu ini sebagai MC, ya, sebagai MC juga berbakat, ya, sehingga tidak saja di bidang akademik, tapi juga non akademik. Kalau tadi kita lihat serenceng, kalau kita bilang ini serenceng ada wingsnya ini, ya, piagam penghargaan. Bahkan di Fakultas Hukum itu sudah bosan membaca setiap bulan atau 2 bulan sekali ada juara, sertifikat segala macam. Jadi kalau kita share di grup, kadang yang lain juga ini sampai bosan kita baca katanya gitu. Tapi itulah merupakan semangat buat Putu, buat Matthew, ya, bahwa Matthew ini adalah salah satu kebanggaan fakultas, ya, dan teman-teman lainnya. Kebetulan Matthew ini adalah anggota dari UKM FDIM, Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa. Ya, jadi forum unit kegiatan mahasiswa, Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa ini cukup banyak membawa nama Fakultas Hukum dalam sejumlah kejuaraan, ya, baik itu debat, bahkan Putu ini pernah mengikuti debat berbahasa Inggris secara internasional yang diselenggarakan oleh BINUS, ya, oleh BINUS dan sejumlah kegiatan-kegiatan internasional yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat juga sertifikatnya yang tadi ada dari Penn State, ada dari Harvard segala macam. Nah, itu juga menunjukkan sesungguhnya bagaimana kreativitas Matthew ini dalam kancah internasional. Jadi sejak kita melihat dari awal bahwa begitu besar kepercayaan kita kepada Matthew. Jadi ya makanya saya katakan apapun yang dikerjakan oleh Matthew, karena saya sudah melihat jelas ada beberapa paper atau karya ilmiah yang dibuat oleh Matthew, ya itu sudah sangat-sangat memenuhi syarat, apalagi seorang mahasiswa, ya. Jadi dari segi teori, ya bahkan Matthew ini belum sempat waktu itu mempelajari metode penelitian, tapi dia sudah mampu untuk menyajikan sejumlah data dengan metode penelitian tertentu yang belum mempelajari mata kuliah metode penelitian itu. Jadi saya anggap ini memang bibit yang luar biasa, ya. Kami dari fakultas terus terang kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa, apalagi Putu ini yang kita kenal dari awal dan bahkan mendapat apresiasi waktu itu dari yayasan. Secara khusus yayasan juga memberikan apresiasi kepada Putu atas segala prestasi yang diraihnya. Nah, mungkin itu yang Mbak Nova yang bisa saya sampaikan. Tapi apapun namanya, saya sudah melihat pribadi dan jauh lebih dalam kemampuan Matthew, ya, terhadap penguasaan akademik dan non akademiknya, sehingga khusus di bidang akademik, ya, tidak saja yang bersifat teoritis, tapi dia sudah mampu menyampaikan hal-hal yang bersifat filsafat, ya, dengan teori-teori yang ada. Mungkin ya seperti yang tadi disampaikan bahwa Putu adalah ya termasuk kutu buku ini, ya. Dari dia diperlihatkan bukunya sampai dengan sekian banyak, tidak merupakan kendala di masa pandemi. Kami yakin itu bahwa seorang Putu mampu mengatasi pandemi ini, ya, tidak merupakan hambatan, tidak merupakan halangan, tapi merupakan pemicu untuk maju dan berkreasi dan selalu berprestasi. Mungkin begitu, Mbak Nova. Iya, terima kasih Pak Hulman. Ini Pak Hulman menjawabnya pun dengan penuh semangat, mempromosikan Putu atau Matthew ini ke kita para pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI, ya. Saya melihat ada begitu besar harapan yang ditularkan Pak Hulman nih ke Matthew-nya supaya bisa menjadi generasi SBM yang benar-benar tangguh secara khusus, ya, dalam tanda kutip di dunia hukum. Meskipun tadi juga disampaikan punya potensi lain, tapi memang kalau dari apa yang disampaikan Pak Hulman tadi, ada satu poin sebenarnya yang saya catat, bagaimana seorang dosen harus bisa mengenali potensi mahasiswanya, dan itu yang sepertinya dilakukan oleh Pak Hulman untuk bagaimana kemudian meningkatkan potensi yang ada di Matthew sendiri. Nah, saya akan beralih dulu Pak Hulman ke Bu Farah. Jadi kalau dengan Bu Farah, tadi kita sama-sama mendengar, ya, kalau Cynthia mungkin menyampaikan ada beberapa kendala yang kemudian dialami di tengah-tengah kondisi pandemi seperti itu. Nah, bagaimana si mahasiswa bisa fokus dengan si dosennya atau fokus dengan informasi yang disampaikan oleh dosennya. Nah, kalau Bu Farah sendiri menyikapi permasalahan-permasalahan seperti ini, yang saya yakin tidak hanya dialami oleh Cynthia saja, tetapi oleh banyak mahasiswa lainnya, di mana Bu Farah menyikapinya? Atau solusi apa yang kemudian Bu Farah lakukan supaya bisa mengatasi kendala itu? Oke, Bu Nova, kita sudah dengar tadi, ya, ada 2 testimoni ini dari 2 mahasiswa. Satunya kendalanya seperti ini, satunya lagi seperti ini, gitu. Nah, saya mungkin dari sudut pandang dosen nih, terkait testimoni saya dengan kondisi yang sangat terbatas ini, ya. Karena memang tentunya, ya, seperti tadi yang sudah dibilang sama adik Cynthia dan adik Matthew, ya, bahwa memang semua orang pasti punya kondisi yang menghambat, ya, apalagi di masa pandemi saat ini yang bisa dibilang udah hampir 2 tahun kita seperti ini, yang benar-benar dirumahkan, gitu, ya. Dan memang bisa dibilang saya sebagai dosen itu tidak hanya sebagai dosen, gitu, tapi saya juga benar-benar sebagai ibu rumah tangga
anak saya sekolah, jadi benar-benar tuh terpecah gitu ya. Jadi memang tantangannya tuh luar biasa gitu. Itu yang pertama. Terus bagaimana menyikapinya ya, kita tentunya bisa dibilang ini masa sulit, pasti masa sulit, tapi tidak menjadi masa sulit ketika kita mau optimis seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana dengan kendala-kendala yang tadi yang dihadapi mahasiswa, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita sebagai dosen, kalau dari saya pribadi sih, Bu Nova, bagaimana kita menyiapkan ya? Bagaimana kita menyiapkan, karena ibaratnya gini, ibaratnya dulu nih kita masih ada di zona nyaman. Nah, tahu-tahu di 2020 di bulan Maret kita langsung dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Harus gimana nih? Dan itu perubahannya amat sangat cepat. Jadi mau nggak mau kita harus mencoba A, B, plan-nya tuh A sampai Z. Kita coba A, gagal. Kita coba B, kita combine seperti apa, itu semua kita coba gitu. Nah, bahkan sampai sekarang pun kita terus berusaha yang mana nih strategi yang cocok gitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi mahasiswa berbeda-beda gitu ya. Jadi seperti Cynthia, karena kita nggak bisa menyamaratakan gitu bagaimana kita terhadap mahasiswa, tapi bagaimana kita melihat potensi. Nah, seperti tadi kita punya salah satu mahasiswa bibit unggul UKI ya, yang itu adik Matthew ya, begitu juga dengan Cynthia gitu ya. Tapi itu tadi sebagai dosen juga kita tidak hanya terfokus pada mempersiapkan bahan materi kuliah, tapi juga tentunya harus melek sama yang namanya informasi, komunikasi, sistem digital, itu sangat-sangat penting kita harus melek ya, karena kalau nggak seperti itu ya kita benar-benar nggak ada bedanya sama yang kemarin. Dan apalagi sistem belajar itu tuh amat sangat berbeda sama yang kemarin. Kalau dulunya kan tatap muka jelas ya, kita ketemu sama orang, kita dapat feel-nya itu dapat gitu. Tapi kalau daring itu mereka tuh hanya kayak nonton TV ceritanya, apalagi nonton tuh yang hanya orang itu aja menjelaskan kan pasti membosankan, itu ngantuk lah segala macam. Itu juga salah satu kendala juga sih. Jadi ya caranya itu tadi, bagaimana kita memanfaatkan sistem digitalisasi ya, misalkan membuat video atau membuat media pembelajaran yang lebih yang kreatif ya, atau membuat inovasi-inovasi meskipun itu sederhana tapi itu bisa kayak menyentuh gitu ya kreativitas mahasiswa seperti itu. Jadi hal-hal kecil aja yang kita lakukan berubah sedikit, tapi itu bisa kena di mahasiswa seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kita lakukan ya, dan itu kita tidak berhenti sampai di sini ya, kita terus belajar karena kita nggak tahu mau sampai kapan nih pandemi ini, nggak ada yang bisa memprediksi. Apalagi di Juli kemarin kan ada second wave yang peningkatan kasus positif kan sampai eksponensial seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa tahu kapan berakhir. Jadi mohon kita harus belajar, coba metode mana biar kita bisa cocok nih yang sesuai yang mahasiswa inginkan seperti itu. Itu mungkin Bu Nova. Iya, selalu berinovasi berarti ya Bu Farah ya, berinovasi kemudian memanfaatkan dunia digital untuk kemudian secara tidak langsung sebenarnya kita memaksa mahasiswa untuk juga meningkatkan kreativitasnya. Nah, ya ada optimistis, artinya bahwa kondisi pandemi ini tidak kemudian membunuh kreativitas mahasiswa. Nah, berbicara tentang kreativitas mahasiswa, jadi ya menghadirkan kedua adik-adik mahasiswa yang penuh dengan prestasi di malam hari ini, tentunya kita juga sudah mendapatkan segudang informasi terkait dengan prestasi-prestasi yang sudah dimiliki. Bahkan kalau misalnya kita mau jabarkan prestasi-prestasi yang sudah dimiliki oleh adik-adik mahasiswa ini, di dalam satu tahun terakhir nih, saya rasa kalau saya harus membacakan semua sertifikat seperti yang disampaikan oleh Pak Hulman tadi ya, saya harus bacakan semua sertifikat penghargaan, memenangkan berbagai lomba, durasi kita 1 jam ini kayaknya nggak cukup gitu ya. Tetapi kemudian saya mau berdiskusi dulu dengan Matthew ini. Ada salah satu informasi yang kemudian kita terima terkait dengan Matthew memenangkan lomba dalam kompetisi legal opinion itu saat dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada di November 2020. Meskipun setelah itu ada begitu banyak prestasi, tapi saya tertarik dengan perlombaan yang dilaksanakan oleh tim UGM nih. Ada pengalaman apa nih Matthew di saat mengikuti kompetisi legal opinion yang diselenggarakan oleh UGM? Kemudian apa yang bisa Matthew sharingkan sehingga kemudian bisa memenangkan perlombaan ini?
Thank you Bu Nova sebelumnya. Saya juga sekalian nyambung sama yang Bu Farah tadi bilang ya, kita bicara mengenai comfort zone, berarti tentunya kita bicara bagaimana kita harus raising the bar ya, atau tetap terus maju dan jangan sampai hanya stagnan dalam satu titik tertentu ya. Bagi pengalaman saya yang di Universitas Gadjah Mada, tentunya ini dapat saya ambil atau saya internalisasikan sebagai pengalaman saya yang paling berkesan ya selama saya mewakili UKI sudah sekitar 3 tahun ya. Pada saat itu saya tentunya mengikuti lomba tersebut memang pada awalnya memang karena sejalan dengan peminatan saya ya. Saya memang mahasiswa yang memiliki konsentrasi kepada hukum ekonomi internasional dan pada saat saya melihat lomba tersebut tentunya saya mendaftar itu H-4 deadline pengumpulan berkas. Saya waktu itu ragu ya sebelumnya. Dan itu yang mengadakan adalah ALSA ya, Association of Law Student-nya Gadjah Mada yang tentunya sifatnya internasional. Waktu itu saya juga ragu apakah saya mampu mengusung atau tidak, dan sedemikian rupa. Nah kemudian saya memutuskan untuk mendaftar, waktu itu juga hari Minggu ya, saya baru habis ibadah, saya memutuskan untuk daftar dan memang karena saya sudah banyak juga membaca mengenai hukum perdagangan internasional, saya pun menulis berkas tersebut dan mengumpulkannya H-1 deadline pengumpulan berkas ya. Nah, pada saat hari H, waktu itu 14 November, saya masih ingat banget tanggalnya, itu saya pagi sedang menjadi asisten tutorial ya, yang mengajar tutorial etika Kristen untuk mahasiswa baru ya. Dan topik itu juga tentang UKI untuk Indonesia. Jadi kayak bagaimana kita Astor tuh memang harus di-push untuk memberikan motivasi gimana sih kita harus setelah lulus dari UKI harus berdedikasi untuk Indonesia. Itu yang istilahnya harus kita tanamkan ke mahasiswa baru ya. Nah, setelah evaluasi tutorial, saya langsung ikut workshop di Gadjah Mada waktu itu, yang tentunya merupakan satu kesatuan acara dengan pengumuman. Nah, pas break time juga saya sempat diskusi dengan orang tua saya, lebih tepatnya mama saya ya. Ini kira-kira menang atau enggak, terus mama saya bilang juara 3 aja syukur, apalagi ini istilahnya udah UGM. Dan memang benar ya, pada saat saya kembali lagi duduk, nunggu pengumuman, juara 3 itu Universitas Indonesia ya. Dan memang topiknya dia bahas tentang ya hak kekayaan intelektual ya, intellectual property dalam aspek internasional. Juara 2-nya ini lawan saya pas di BINUS. Dia bahas tentang ekspor-impor gas dan pertambangan ya. Nah, baru pengumuman juara 1 siapa, dan benar-benar waktu itu saya kaget, saya pun akhirnya loncat, langsung matiin kamera ya, langsung teriak ke mama saya, "Ma, Matthew menang," dan itu merupakan momen yang emosional, dan itu juga saya membahas tentang waktu itu Indonesia sama Brazil sempat sengketa karena kita nggak mau ngimpor daging ayam mereka, dan saya pun juga waktu itu ngebahas sama halnya juga seperti mirip dikit lah ya dengan disertasi Pak Hulman tentang perlindungan konsumen dan juga jaminan produk halal. Jadi kayak kembali lagi saya banyak belajar dari dosen-dosen di FH ya, apalagi dosen di FH ini tentunya merupakan praktisi sekaligus akademisi, nulis buku sempat, lawyering juga sempat, saya pun kayak jadi termotivasi. Oh berarti setelah saya istilahnya kayak menandatangani saya pilih fakultas hukum, berarti saya tuh sudah harus berpikir dengan mutlak bahwa pertama, saya bakal kurang tidur, karena saya bakal banyak baca buku, banyak baca putusan peradilan, ya biar bisa berpikir kritis seperti dosen-dosen FH yang hebat-hebat, yang lawyer-lawyer yang tentunya sudah jam terbangnya tinggi. Dan kedua, saya harus belajar banyak dan tetap mempertajam attitude saya dan soft skill saya, karena kembali lagi ya kita bicara sebagai profesi hukum tentunya etika, attitude, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana jangan sampai senonoh dengan junior, itu merupakan hal yang penting ya. Jadi kembali lagi kalau bicara mengenai lomba di Gadjah Mada tentunya tidak terlepas dari seluruh lomba yang saya ikuti, karena saya menang banyak iya, kalah banyak juga iya, karena tentunya juga saya pernah mengalami kalahan, sampai-sampai saya juga meneteskan air mata, kurang puas dan segala macam juga sudah pernah ya. Walaupun kan pasti di publiknya tahunya ya saya menang kejuaraan ya. Jadi kembali lagi kalau bicara mengenai lomba di Gadjah Mada itu sangat emosional, dan juga kedua itu salah satu tulisan saya juga yang sifatnya multidisiplin ya, karena saya bahas aspek ekspor impor, jaminan produk halal juga saya bahas, dan seperti Pak Hulman perlindungan konsumen juga saya bahas ya, dalam hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Matthew. Jadi ada hal-hal yang menarik nih memang dari Matthew ini, dari tadi bercerita itu menjadikan Pak Hulman ini memang kiblatnya gitu ya.
jadi motivator yang kemudian secara positif Matthew ini membangun diri bagaimana bisa berpikir kritis seperti beliau, begitu ya. Ini memang menjadi menarik karena tadi bercerita tentang kemenangan di UGM dalam kompetisi legal opinion-nya, saking berkesannya tanggalnya detail juga sampai diingat, momennya bagaimana berteriak juga diingat seperti itu ya. Tetapi kemudian yang saya garis bawahi justru adalah ketika Matthew menyampaikan bahwa Matthew ini memenangkan banyak penghargaan dan perlombaan, tetapi juga banyak mengalami kekalahan. Nah, biasanya di mahasiswa nih terutama, atau jangankan di mahasiswa gitu ya, di masyarakat umumnya, atau bahkan saya pribadi juga ya, ketika mengalami kekalahan, itu biasanya sering membuat mental kita down, ya kan? Mental kita down, kemudian bagaimana nge-push supaya mentalnya kembali naik, kemudian mau berjuang lagi di berbagai kompetisi, itu yang sulit. Jadi nanti saya mau Matthew cerita nih ke teman-teman. Tetapi sebelum saya kembali ke Matthew, ke Cynthia dulu nih. Jadi kalau Matthew tadi bercerita tentang memenangkan kompetisi legal opinion tadi, berbicara tentang multidisiplin ilmu gitu ya. Cynthia ini juga saya dengar banyak memenangkan lomba. Secara khusus kita akan bahas tentang keberhasilan Cynthia ketika kemudian diumumkan sebagai salah satu mahasiswa atau salah satu tim dari UKI yang berhasil memenangkan PKM penelitian dari Simbel Mawa. Nah, Cynthia boleh cerita nggak deh, apa yang kemudian Cynthia angkat dalam topik penelitiannya, dan menurut Cynthia kira-kira kenapa bisa gitu kelompoknya Cynthia ini yang kemudian dipilih berhasil sebagai pemenang untuk didanai penelitiannya. Boleh sharing Cynthia? Baik Bu, saya akan menceritakan mungkin saya akan ceritakan dari tahun sebelumnya saya lolos PKM. Jadi saya kan sebelumnya itu juga tahun sebelumnya udah mengikuti PKM juga. Nah itu saya bersama dengan teman saya, jadi kami berdua itu mengerjakan PKM itu, terus tahun yang ini juga kami berdua juga sama-sama mengerjakan 2 PKM, mengerjakan PKM itu bersama-sama. Nah, di tahun kemarin saya mengerjakan, namun kayak masih kan karena waktu itu mengerjakan PKM di fakultas itu bersifat wajib. Nah, jadi saya mengerjakan PKM, terus setelah diumumkan untuk lolos dan tidaknya, sebenarnya saya udah nggak berharap apa-apa sih untuk lolosnya. Namun tapi dalam hati saya juga ada terbesit, aduh lolos gak ya, atau semoga lolos lah gitu, masih berharap gitu. Nah, namun udah seperti yang saya duga nih, di tahun kemarin saya tidak lolos kan. Nah, untuk tahun yang ini saya juga mengikuti PKM lagi. Nah, di mana kan tahun kemarin dosen pembimbing saya itu Bu Farah. Nah, karena sekarang juga untuk dosen pembimbingnya itu sama Bu Farah. Nah, di situ saya dan teman saya ini kita kan berdua itu sama-sama dosen pembimbing itu sama Bu Farah. Nah, jadi kita berdua sama-sama mengerjakan gitu. Namun tinggal kayak dicari anggotanya aja gitu. Namun kita sama-sama mengerjakannya. Nah, di sini saya juga masih gimana ya? Masih belum yakin juga sih kenapa saya bisa kenapa lolos gitu PKM ini gitu, masih kayak speechless gitu. Sedangkan banyak yang di UKI ini yang mengikuti program PKM kayak saya udah ya udahlah yang penting ikut aja gitu, untuk urusan lolosnya belakangan aja gitu, karena di tahun sebelumnya kan saya juga udah nggak lolos kan. Nah, namun ketika seingat saya itu waktu pagi-pagi itu saya baru bangun, terus saya diberitahu sama Bu Farah kalau saya lolos. Itu saya sangat gimana, antara bersyukur terus tapi pokoknya macam-macam, bersyukur terus tapi bingung juga, terus kenapa kayak bertanya-tanya gitu. Saya lihat lagi di proposal saya untuk mengecek lagi gitu dari mana gitu kenapa bisa lolos gitu di pendanaan gitu. Nah, menurut saya dari PKM itu kan saya mengenai tentang virtual laboratory terhadap peningkatan keterampilan prosesan siswa di era kenormalan baru. Nah, menurut saya itu merupakan menunjukkan suatu hal yang baru, karena kan di sini masa pandemi ya. Nah, kan banyak untuk melakukan praktikum seperti itu kan di masa ini kan cukup sulit untuk melakukannya secara langsung. Mungkin dengan adanya
proposal ini, dengan ide ini kita jadi bisa ada cara lain gitu, dengan menggunakan praktikum selain secara langsung. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tertentu gitu, kita menggunakan aplikasi yang tertentu untuk sebagai gantinya gitu, kita melakukan praktikum sains seperti itu. Ya, gagal kemudian coba lagi gitu. Hampir sama nih, punya dua kesamaan nih antara Cynthia dan Matthew. Tadi banyak kemenangan, kemudian banyak kekalahan. Cynthia juga mengalami kegagalan, tetapi kemudian tidak berhenti mencoba, seperti sampai akhirnya berhasil memenangkan. Nah, menarik nih, Cynthia di tengah-tengah kondisi pandemi kemudian bagaimana memanfaatkan momen, saya rasa ya, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan tantangan yang ada menjadi sebuah peluang, di mana orang-orang sedang kesusahan untuk melaksanakan praktikum di sekolah-sekolah secara offline. Lalu Cynthia meresponnya dengan menghadapi tantangan itu dengan membangun sebuah virtual laboratorium. Nah, gimana keberlanjutan penelitiannya ini, Dia? Apakah kemudian virtual laboratorium ini berhasil dibentuk atau dibuat? Lalu ketika diuji coba kira-kira bagaimana respon responden yang menjadi sampelnya kalian? Untuk proses PKM saya ini masih terus itu ya Bu, masih berproses gitu. Jadi masih dilanjutkan untuk bagaimana nanti respon para siswa tentang penggunaan virtual lab ini Bu. Jadi masih sedang diproses gitu Bu. Oke, masih berproses ya. Artinya berarti nanti Cynthia harus siap-siap, kemudian kita akan undang di lain waktu untuk sharing kembali seperti apa virtual laboratorium yang dihasilkan atau diciptakan ini berdampak ke masyarakat, khususnya untuk siswa-siswi ya yang melakukan praktikum sains terutama. Nah, ke Matthew lagi nih, kita coba kesampingkan dulu Bapak Ibu dosennya ya. Mohon maaf nih Pak Hulman dan Bu Farah. Saya ingin lebih lagi menggali ke Matthew, terutama tadi yang mengatakan banyak kemenangan tapi kemudian banyak kegagalan. Nah, Matthew boleh sharing kah ke pemirsa TV Kita Sejahtera, gimana caranya kemudian membangun diri supaya tetap mau gitu, tetap mau berprestasi, tetap mau mencoba ketika kalah gitu. Nah, apa tipsnya gitu supaya tetap yuk melangkah lagi untuk mencoba gitu. Silakan Matthew. Oke, tentunya saya akan membukanya dengan suatu frasa, tapi Bu Nova jangan kaget ya. Oke, silakan. Jadi pertama, we're living in the world full of pain ya. Kita tuh hidup dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan ya. Dan kita selalu berusaha untuk keluar dari kesengsaraan tersebut ya. Itu juga saya kutip dari Jeremy Bentham ya, yaitu salah satu filsuf di Amerika. Dan kembali lagi, kalau saya perjelas lebih lanjut mengenai apa yang saya sampaikan, ini ilustrasinya seperti ini, simpelnya Bu. Kita nih udah berjuang nih, misalnya saya dengan teman-teman saya yang tim debat nih sudah berjuang, sudah riset, sudah tidur, dan kadang-kadang juga hampir drop dan segala macam. Kita lomba, dan setelah lomba ternyata kita hasilnya kurang memuaskan lah pada akhirnya. Apakah nanti hal tersebut atau kegagalan tersebut akan tentunya direspon dengan baik dengan lingkungan sekitar kita atau oleh lingkungan sekitar kita seperti teman, rekan mahasiswa dan lain-lain? Tentunya tidak. Orang pasti kayak lihatnya bahwa oh dia lomba nggak? Oh ya lomba, kalah. Oke, let's leave, tinggal. Terus ada lagi momentum, misalnya kita yang satu tim ini kita tetap juga berjuang, walaupun saya juga tidak, saya kadang lombanya solo tapi tetap jadi researcher buat teman saya yang lombanya per grup. Kemudian mereka menang, orang-orang langsung pada kayak standing applause, wah hebat dan segala macamnya, dan wah hebat, selamat. Tapi orang jarang mahasiswa yang memiliki suatu istilahnya pola pikir dan menanyakan gimana sih prosesnya. Mereka hanya berorientasi kepada suatu hasil. Hebat, menang dan dapat piagam dan piala bisa diantarkan ke fakultas. Itu pertama. Jadi kembali lagi bahwa kalau bicara mengenai proses untuk menghasilkan prestasi ya, dan ini juga buat teman-teman TV Sejahtera, saya nggak apa ya panggil TV Sejahtera, saya ingat welfare state ya, ideologinya negara kita, dan ada juga dibahas di disertasinya Pak Hulman juga, mengenai perlindungan konsumen. Kembali lagi saya selalu itu ingat disertasinya beliau ya. Jadi ya kembali lagi bahwa terkadang kita lupa dengan suatu proses ya, karena menurut saya mahasiswa berprestasi itu bukan hanya sekedar tulisan belaka di suatu piagam ya. Oh telah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi, has chosen to be the most outstanding student. Menurut saya bukan. Mahasiswa berprestasi malah
saya dan ada teman saya juga dari Universitas Hasanuddin suka memplesetkan sebagai berikut. Oh, Mapres, bukan mahasiswa berprestasi, Bu Nova. Mahasiswa under pressure. Oke, mahasiswa under pressure. Jadi, kalau bicara mengenai Mapres, itu bicara mengenai lifestyle, ya. Bagaimana mahasiswa harus menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, menggunakan istilahnya teman-teman di sekitarnya yang positif, dan juga tentunya dilandasi dengan iman yang kuat, sehingga kita pun bisa selalu menghadapi apapun pressure yang tentunya kita istilahnya ada di sekitar kita ya, entah itu pandemi COVID lah, atau misalnya nanti ada yang perihal kebijakan kampus karena hal yang force major atau di luar kendali kampus seperti misalnya perubahan kurikulum dan segala macam, semuanya bisa dihadapi dengan yang pertama seperti yang saya bilang kegigihan, dan kedua inovasi itu sendiri ya. Jadi kembali lagi bahwa ya memang saya sudah menang banyak dan kalah banyak, dan yang paling penting adalah bicara mengenai proses. Dan sebelum saya tutup mungkin ya untuk bagian yang ini, baik orang tua saya di rumah maupun Pak Hulman yang juga merupakan dosen pembimbing akademik saya, pasti menyuruh saya kalau orang tua di rumah secara verbal ya, apa yang bisa saya pelajari dari kompetisi yang saya ikuti. Kalau Pak Hulman mungkin ya buat laporan tertulisnya, buat proceedingnya, dan kasih ke fakultas apa yang bisa dipelajari dan apa yang harus di-eval, baik untuk saya sendiri maupun mahasiswa FH lainnya. Jadi kembali lagi bahwa yang paling penting juga untuk dimiliki untuk teman-teman para hadirin ya, belajar dari kesalahan itu merupakan suatu hal yang penting ya. Karena baik itu pasti Cynthia juga sudah merasakan ya, namanya penelitian atau penulisan atau segala sesuatu itu bukan skill yang bisa kita peroleh dalam waktu satu malam. Kulit badak kayak berdiskusi dengan dosen, misalnya ada ide kita yang ternyata kurang kritis karena literasi kita kurang, istilahnya kulit badak itu memang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa ya. Jadi kayak kembali lagi tergantung kita juga harus merespon secara positif, jangan sampai oh tugas banyak, aduh ternyata referensinya banyak banget, langsung jebret, langsung udah aku mau mundur nih, nggak mau lagi maju dan sedemikian rupa. Jadi kembali lagi ya, jiwa kesatria atau pantang menyerah itu pun juga harus dimiliki oleh setiap orang, karena ini juga saya juga mau sharing bahwa saya lulusan dari SMA Taruna Nusantara ya, yang di Magelang, yang di bawah naungannya Taman Siswa dan Kementerian Pertahanan ya, dulu di bawah naungannya Akabri. Jadi saya juga pertama kali kenal Pak Hulman juga dari lomba, dan beliau tahu saya sudah biasa dididik dengan disiplin, dan beliau pun istilahnya langsung berikan saya tanggung jawab yang besar, karena juga sudah memahami bahwa saya juga memang siap dalam menerima tanggung jawab yang besar. Begitu juga teman-teman lainnya, terlepas apa potensi kita, galilah potensi tersebut untuk tetap menjadi versi terbaik dari diri kita ya. Bukan yang menjadi yang terbaik selalu, tapi temukan dulu potensinya, atau be the best version of yourself. Itu merupakan langkah pertama yang dapat diambil untuk teman-teman TV Sejahtera ya. Oke, terima kasih Bu Nova. Oke, terima kasih Matthew. Banyak sharing ya, sebenarnya banyak poin-poin sebenarnya yang kemudian bisa dibagikan melalui kesaksian yang Matthew tadi sampaikan, saya rasa ya. Bagaimana seorang mahasiswa itu lifestyle-nya memang harus bisa bangkit dari berbagai tekanan. Karena tekanan itu tidak hanya dirasakan ketika melewati proses akademik, kuliah gitu ya, tetapi juga bagaimana membangun diri, mau menempah dirinya ketika si dosen sudah melihat ada potensi-potensi nih dari si mahasiswanya juga harus siap dibentuk, harus siap dikembangkan potensinya, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Ya, baik. Pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI, ada begitu banyak hal yang sudah kita bisa pelajari dari adik-adik kita mahasiswa kali ini yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan tentunya kita juga akan mengulik seperti apa Pak Hulman dan Bu Farah kemudian bisa membangkitkan atau meningkatkan potensi yang ada di diri mahasiswa. Namun sebelum kita masuk ke bagian itu, kita akan break sejenak, kita akan bertemu kembali setelah jeda berikut. Ya, ini kita UKI, berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu untuk menciptakan generasi penerus bangsa, generasi yang mempunyai visi dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menghasilkan generasi tersebut, kami membagi bidang pendidikan menjadi beberapa jurusan. Program studi doktor hukum, program studi doktor pendidikan agama Kristen,
dan program magister dengan pilihan program studi magister pendidikan, program studi magister hukum, program studi magister pendidikan agama Kristen, program studi magister manajemen, program studi magister teknik elektro, program studi magister arsitektur, sedangkan untuk program sarjana, kami memberikan pilihan-pilihan untuk generasi yang ingin menjadi tenaga pengajar, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan konseling, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan agama Kristen, program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan kimia, Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi Sastra Inggris, program studi pendidikan Bahasa Inggris, program studi pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen, program studi Akuntansi. Dengan Fakultas Hukum, mengembangkan generasi yang akan menuntun Indonesia dalam keadilan dengan jurusan program studi Hukum, Kesehatan Masyarakat Indonesia adalah hal yang utama. Kami dengan jurusan Fakultas Kedokteran selalu mengembangkan ilmu kedokteran melalui program studi pendidikan kedokteran, Fakultas Teknik, program studi teknik mesin, program studi teknik elektro, program studi teknik sipil, program studi arsitektur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi hubungan internasional, program studi ilmu komunikasi, program studi ilmu politik, kami mempersiapkan tenaga yang ahli dan siap terjun untuk masyarakat Indonesia. Dengan program diploma Fakultas Vokasi, program studi fisioterapi, program studi perbankan dan keuangan, program studi keperawatan, program studi manajemen pajak, Kami menyadari bahwa metode pembelajaran berbasis teknologi menjadi suatu hal yang harus dikembangkan, khususnya di Universitas Kristen Indonesia. Dengan dukungan teknologi tinggi, UKI mempersiapkan diri menjadi universitas berskala internasional yang bermutu, mandiri, dan inovatif di bidang Tridharma perguruan tinggi. UKI menerapkan paradigma pendidikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kami siap melayani mahasiswa menjadi generasi yang unggul
yang memiliki nilai-nilai rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital. Karena kami datang untuk melayani. Bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI Hebat. Ya, pemirsa, seperti apa yang sudah kita dengarkan dari adik-adik mahasiswa kita yang penuh dengan prestasi dan nilai-nilai positif yang ada dalam diri mereka, pastinya tidak terlepas dari perjuangan dosen-dosen yang kemudian membangun potensi mereka. Saya mendengar dari tadi tuh Cynthia banyak bercerita, Bu Farah mendidik, mengajari, menyusun proposal, mempersiapkan penelitiannya, Matthew bercerita tentang Pak Hulman yang membangun potensi dirinya bahkan dari zaman SMA ternyata sudah kenal. Lalu bagaimana Matthew kemudian sepertinya dalam tanda kutip tergila-gila dengan disertasinya Pak Hulman nih yang sampai dikembangkan dalam berbagai kompetisi gitu ya. Nah, Bu Farah, bagaimana kemudian Bu Farah menyikapi adanya potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan memfasilitasi potensi-potensi tersebut supaya mahasiswa kita ini tidak stuck kreativitasnya di tengah-tengah kondisi pandemi, tetapi tadi tetap optimis untuk membangun diri. Oke, saya sambung tadi ceritanya adik Matthew ya terkait dengan proses dan tekanan gitu ya, pressure. Nah, sebenarnya dari kita cerita nih tentang kejadian dari Simbel Mawa yang ini ya, karena ini yang masih hangat-hangat nih. Nah, itu tuh 2 tahun yang lalu memang Cynthia dan timnya memang mengajukan proposal Simbel Mawa. Hanya saja memang tidak lolos ya, karena mungkin dari persiapannya memang kurang. Saya juga pribadi pada saat itu memang tidak begitu fokus ke situ ya, ada banyak fokus lain. Nah, kebetulan di tahun yang ini pun saya merasa saya punya kontribusi kesalahan nih, saya punya kontribusi dosa nih, kenapa anak-anak saya nih nggak lolos Simbel Mawa tahun tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus atur strategi nih, Cynthia, saya bilang seperti itu sama Cynthia. Mahasiswa tim ini udah mulai down nih, saya bilang jangan, kita harus ubah strategi. Nah, kemarin kita sudah ikut pelatihan apa garis besarnya gitu loh. Jadi saya bilang oke, kita bagi tim, jadi ada 2 tim, satu tim sains, satu tim pendidikan gitu. Jadi Cynthia di bagian pendidikan, karena kita kan pendidikan fisika nih, jadi ada yang di bidang riset, ada terkait dengan bidang sains, ada yang terkait dengan bidang pendidikan. Jadi terserah Cynthia mau ngambil topik apa, Ayla ngambil topik apa gitu. Jadi timnya dipecah, jadi ada 2 proposal. Jadi saya berharap sih sebenarnya gitu ngajuin banyak proposal gitu. Jadi satu orang tuh bisa bolak-balik gitu. Jadi bisa ada 4 proposal gitu. Tapi mungkin karena mepet waktu juga, jadi oke, kita fokusin ke 2 ini dulu gitu ya. Jadi itu juga bukan berarti ketika mahasiswa yang ikut kompetisi hanya pressure-nya di situ di mahasiswa, tapi dosen pembimbing pun juga merasakan pressure itu gitu. Jadi gimana nih, harus karena kan yang namanya mood dari mahasiswa itu kita juga harus jaga nih ya, karena ibaratnya nih bintang kita harus gimana nih biar enak nih gitu ya. Jadi iya nggak apa-apa, nanti dibuat dulu. Nah, jadi mahasiswa coba buat, nanti saya coba yang poles-poles dikit. Jadi ada kalanya memang kita sebagai dosen pembimbing memang mau nggak mau harus terjun langsung gitu. Jadi di balik segala kesibukan tugas-tugas yang kita punya, memang kita harus harus benar-benar memperhatikan gitu, harus terjun langsung apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita gitu. Kita harus benar-benar melihat kurang ini, mengarahkan gitu, karena memang yang namanya mahasiswa kan betul-betul memang harus dipandu kayak gini, seperti ini gitu. Karena menurut saya ketika kita arahkan awalnya, nanti ketika dia kedepannya pun dia sudah bisa berjalan sendiri. Seperti yang penting kita papah dulu nih. Ketika dia sudah mulai bisa berjalan, ya udah kita lepas seperti itu. Kalau saya prinsipnya seperti itu, Bu Nova. Jadi saya selalu bilang sama Cynthia bahwa dibuat dulu gitu, dibuat dulu. Kalaupun nanti kemarin kita gagalnya di mana, kita sudah bahas kemarin di pelatihan kan, seperti ini salahnya, udah kita ubah di situ. Kita bagi tim, kita buat strategi seperti apa, ini dirubah, cari tim dari luar gitu, karena memang salah satu persyaratannya itu gitu. Terus cari topik yang hangat. Kemudian dia buat judul
judulnya memang terlalu sederhana ya, terlalu kaku, jangan gitu. Kita gimana jadi judulnya tuh biar catching gitu, gimana coba kita ganti gitu. Jadi strategi-strategi itu sebenarnya yang menurut saya harus kita berikan ya ke mahasiswa. Bukan berarti kita dosen pembimbing ya kita hanya melihat mahasiswa, tapi benar-benar kita juga ada masanya kita harus terjun langsung gitu untuk benar-benar ya ikut berpartisipasi gitu. Nah, dan karena tiap tahunnya tuh kita di prodi pendidikan musik kan memang selalu dapat ya, alhamdulillahnya selalu dapat, selalu menang lolos single Mawa. Jadi saya selalu bilang sama Cynthia bahwa tahun ini kita harus menaikkan target. Jadi setidaknya kita harus dapat timnas. Makanya saya bilang sebelum ini pengumuman pun saya sudah kerja sama Cynthia. Sebelum ini kita lolos ya, saya sudah bilang ayo Cynthia kita buat luaran. Nah, luaran yang sudah jalan, yang sudah jadi saat ini itu buku panduan itu sudah dibuat sama Cynthia, sudah ber-ISBN juga, alhamdulillah. Kemudian Haki juga sudah punya. Jadi memang luaran-luaran itu nanti bisa menjadi bisa menjadi poin plus ya, poin plus untuk nanti Cynthia ya mungkin bisa lolos ke timnas seperti itu, Bu Nova. Oke. Ya, luar biasa ya. Artinya memang peran dosen ini juga menjadi poin penting gitu. Bagaimana membangun kebiasaan. Nah, saya rasa dimulai dari situ dulu pastinya ya, membangun kebiasaan supaya mahasiswa mau tetap mengevaluasi diri, jadi mau belajar dari kesalahan ataupun kegagalannya. Kemudian yang utama tadi dari kegagalan yang diperoleh, membangun strategi dengan catatan juga selalu menggali informasi. Jadi artinya harus selalu update terhadap perubahan zaman, terhadap informasi. Itu sepertinya tadi bahasa sindiran halusnya Matthew adalah banyak baca buku gitu ya. Nah, Pak Hulman, gimana nih Pak? Bagaimana kemudian Bapak membangun hubungan yang saya rasa menjadi hubungan yang sangat dekat dengan mahasiswa, namun kemudian Pak Hulman tetap bisa menjadi sosok yang dihormati, sehingga secara tidak langsung membangun mahasiswa untuk mau berprestasi, ngikut dosennya nih, saya harus bisa berprestasi seperti dosennya. Gimana caranya Pak Hulman? Ya. Baik, terima kasih Mbak Nova dan seluruh pemirsa TV Kita Sejahtera. Jadi kalau bicara mengenai pengembangan potensi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, memang terus terang di Fakultas Hukum itu ada beberapa unit kegiatan mahasiswa sebagai media pengembangan potensi. Kebetulan misalnya Putu ya bakatnya adalah di bidang akademik dominan, sehingga dia ikut di dalam UKM unit kegiatan mahasiswa FDIM, Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa yang potensinya dibilang olahraga, ada unit kegiatan mahasiswa yang namanya olahraga ya. Nah, bagi mereka yang berkegiatan misalnya jurnalistik, ada unit kegiatan lembaga pers mahasiswa. Dan yang suka berpengadilan, ya simulasi segala macam, ada namanya peradilan semu. Nah, tapi Putu ini beda UKM-nya, yang sering membawa nama Fakultas Hukum atau nama UKI ke kancah internasional maupun nasional, beda dengan UKM-UKM yang lain. Karena mungkin agak beda sedikit juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Para tadi, karena khusus untuk UKM-nya Matthew atau Matthew sendiri yang sering memenangkan lomba legal opini, Matthew ini adalah otodidak, ya, tidak ada mentornya khusus di legal opini, tidak, ya. Nah, bahkan saya yakin bahwa sebagian besar dosen pun belum mampu untuk membuat legal opini seperti itu, ya. Nah, beda dengan peradilan semu. Kalau peradilan semu ada mentornya, ya. Setiap mereka mau berlatih atau melakukan kompetisi selalu ada mentornya. Nah, kalau Putu ini di khusus legal opini tidak ada mentornya itu, ya. Nah, jadi dia ini belajar otodidak, kecuali misalnya debat, mungkin kalau debat yang merupakan kompetensi juga dari FBIM, ya mungkin ada mentornya, ya. Tapi untuk legal opini dan kejuaraan-kejuaraan yang lain, misalnya lomba pidato dalam bahasa Inggris segala macam itu memang otodidak betul, ya. Nah, memang itu ya hanya semangat yang bisa kita sampaikan kepada mereka untuk memotivasi mereka, ya. Jadi kalau gagal, misalnya pertama, ya jangan berkecil hati bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, ya. Jadi kalau misalnya kita ingat lagunya Benny Panbers, ya, kalau hari ini gagal, besok coba lagi, ya. Nah itu, jadi gagal hari ini, besok coba lagi, mudah-mudahan tidak gagal. Belajar dari kegagalan itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Para dan Bu Nova, memang ya di situ kita tahu celahnya di mana kegagalan kita, sehingga kita bisa menentukan strategi untuk mengatasi itu. Jadi tidak akan pernah berkecil hati kalau misalnya ada kegagalan-kegagalan tertentu. Kenapa? Karena sama halnya dengan ilmu hukum ini, sama halnya juga dengan ilmu-ilmu eksakta lainnya.
Kalau misalnya matematika semakin sering mengerjakan soal semakin mudah paham, maka ilmu hukum juga seperti itu. Banyak membaca, ya banyak tahu, ya. Banyak mengerjakan banyak membaca soal-soal atau permasalahan-permasalahan. Nah, di situ dia baru banyak mencari tahu solusinya. Nah, itu. Jadi saya bisa menyampaikan betapa bangganya orang tua terhadap Matthew dan Clarinta di sini sebagai mahasiswa berprestasi. Begitulah kebanggaan kami di fakultas. Ya, jadi kami akan bangga selalu, ya, sama kebanggaan kami dengan kebanggaan orang tuanya Matthew, orang tuanya Clarinda, ya, untuk bagaimana kalian menjadi anak kebanggaan kami, bagaimana kalian menjadi membawa nama universitas, nama keluarga dan yang lain-lain. Jadi itu yang bisa menyampaikan, itu yang bisa membuat kami, ya terus terang, ya kalian itu, apalagi mahasiswa berprestasi, kalian adalah corong-corong fakultas untuk membawakan nama fakultas ini, nama universitas ke pihak luar sana. Karena tanpa kalian, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kami ini dosen pun, kami ini tidak akan ada namanya dosen kalau mahasiswa tidak ada. Ya, jadi prestasi-prestasi yang kalian raih itu adalah merupakan media bagi kami untuk memperkenalkan, ya, institusi ke pihak luar, dan merupakan media bagi kami untuk kalian itu adalah corong daripada seluruh selain media-media formal, kalian adalah corong daripada fakultas untuk membawa nama baik universitas. Ya, kami selalu menyampaikan bahwa prestasi-prestasi mahasiswa itu sangat menjadi andil besar, ya, terhadap misalnya akreditasi prodi hukum yang sekarang ini menjadi unggul. Jadi tidak terlepas daripada prestasi-prestasi mahasiswa. Apalagi memang kalau kita lihat masa pandemi ini, khususnya seperti Matthew ini, kalau kita bandingkan 2 tahun sebelumnya, justru di masa pandemi ini Putu ini lebih banyak berprestasi. Ya. Nah, di 1 tahun belakangan ini hampir setiap 2 bulan dia berprestasi. Ya. Misalnya sebelum pandemi, ya mungkin bisa dihitung, tapi khususnya selama pandemi ini, prestasi demi prestasi diraih oleh Putu, ya mungkin tadi itu. Jadi ada makna yang harus diambil daripada masa ini. Jadi tidak merupakan justru tidak merupakan penghalang, tapi pemicu untuk menjadi berhasil. Jadi itu juga bagi Clarinta dan teman-teman yang lain di seluruh fakultas, ya jangan berhenti untuk berkreasi, ya jadikan momen ini tidak merupakan penghalang, tapi carilah solusi, ambil strategi yang bisa bermakna untuk tetap berkreasi dan berprestasi. Mungkin begitu, Mbak Nova. Ya, terima kasih Pak Hulman. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin malam hari ini juga menonton TV Kita Sejahtera, jangan berhenti berkreasi. Itu tadi pesannya Pak Hulman, ya. Jangan berhenti berkreasi, karena ketika Anda sudah berhenti, maka selesailah sudah langkahnya gitu. Tidak akan ada apa-apa lagi yang bisa diraih kalau sudah menghentikan langkah. Dan ada pesan khusus tersembunyi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin juga meraih banyak prestasi, karena saya pribadi kalau boleh jujur, ketika mempersiapkan program di malam hari ini, lalu kemudian mencari informasi prestasi-prestasi apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa, memilih mahasiswa siapa nih yang akan kita ajak untuk sharing. Saya pun punya kebanggaan tersendiri memiliki mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa seperti Matthew dan Cynthia di malam hari ini. Dan saya yakin UKI punya begitu banyak mahasiswa yang berprestasi. Seperti itu, ya. Dan ya, lagi-lagi kalau membahas tentang prestasi mahasiswa, ya kalau saya boleh mempertambah durasi, sebenarnya saya akan minta tambah durasi nih ke Pak CEO, ya. Tetapi ya karena keterbatasan waktu dan kita memang tidak bisa berlama-lama juga di dalam aplikasi Zoom ini, saya akan tutup pertemuan kita, tetapi saya akan meminta kepada keempat orang narasumber kita yang luar biasa malam hari ini boleh menyampaikan closing statement terlebih dahulu kepada seluruh pemirsa TV Kita Sejahtera. Mungkin dimulai dari yang wanita dulu, mohon izin, para pria. Ada Cynthia, silahkan Cynthia. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang sudah mengundang saya di acara talk show edukasi ini. Ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya karena baru pertama kali. Saya juga banyak belajar dari apa yang dibicarakan oleh Bu Farah, Pak Hulman, dan Pak Matthew. Nah, jadi di sini saya banyak termotivasi dengan kata-kata dari narasumber. Nah, di sini saya akan mungkin mengatakan 2 atau 3 kata. Jadi di sini walaupun ada pandemi seperti ini, kita jangan coba untuk merasa pandemi online kayak gini malas untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak ada kita untuk menaikkan potensi kita gitu di masa pandemi ini. Jadi kita malah karena online kayak gini baunya jadi malas-malasan gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus menaikkan semangat kita walaupun di masa seperti ini kita harus
banyak membuat prestasi dan juga tetap semangat walaupun kita belum tahu ini akhirnya sampai kapan gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin itu saja Ya, yang kami- terima kasih Cynthia. Untuk adik-adik pemirsa, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan dan harus tetap berprestasi. Itu pesan dari Cynthia. Ibu Farah, silahkan. Oke, baik untuk seluruh pemirsa TV Kita Sejahtera, mungkin dari saya, prestasi itu sebenarnya dimulai dari mencoba, ya. Karena mencoba itu adalah membuka peluang untuk mendapatkan prestasi. Ya, berdasarkan teori peluang, semakin banyak kita mencoba, semakin besar peluang untuk mendapatkan prestasi. Yes. Ya, prestasi dimulai dari berani mencoba. Oke, berikutnya ada Matthew, silahkan. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Matthew? Ya, sebagai penutup saya akan kutip dari tulisan saya sendiri yang sekarang masih saya lombakan ya. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi kita pada saat ini ya, tentunya pandemi COVID-19, dan yang tidak kalah penting juga yaitu Industrial Revolution 4.0 ya, atau revolusi industri, dalam mana kita hidup dalam dunia yang tidak jelas mana gradasi yang digital, mana yang tidak. Jadi kembali lagi buat para pemirsa talk show Sejahtera ya, kalau kita bicara mengenai pandemi dan Industrial Revolution, yang kita tentunya harus junjung tinggi adalah pertama, jiwa kreativitas kita, terlepas kita adalah generasi muda yang sifatnya lebih kepada akademis, atau yang punya potensi seperti entrepreneurship, membuat startup, dan segala macamnya. Karena kembali lagi bahwa tentunya setiap potensi dari generasi muda kan sifatnya bervarian ya. Dan saya pun istilahnya juga, walaupun saya secara implisit tadi menyatakan bahwa ia harus banyak cari informasi, tidak harus dalam hal ini baca dengan buku dan segala macam. Memang karena kebetulan minat saya adalah baik menjadi akademisi sekaligus menjadi praktisi ya, seperti dosen-dosen UKI yang sekarang ada ya. Itu pertama. Dan kedua, kembali lagi, kalau bicara mengenai pandemi COVID-19 dan juga era digital ini, atau era disrupsi ya lebih tepatnya ya, kita sudah sering banyak dengar di mana-mana disrupsi dan segala macam. Tentunya yang kita perlukan adalah modal untuk menjadi produsen dan bukan hanya sebagai konsumen. Ini pertama kali dipaparkan di ECOSOC United Nations Youth Forum ya, bahwa tentunya generasi muda lah yang harus berusaha untuk menggunakan inovasi mereka dalam hal ini berkontribusi juga untuk bangsa ya. Kembali lagi apa jargon saya sebagai alumni SMA Taruna Nusantara, bahwa memberikan karya yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bu Nova, dan terima kasih. Ya, terima kasih Matthew. Artinya Matthew menyampaikan sudah waktunya nih kita beralih dari seorang konsumen menjadi seorang produsen, gitu ya. Menjadi seorang produsen, jadi be kreatif. Oke, penutup terakhir dari Pak Hulman, silahkan Pak Hulman. Baik, terima kasih. Selamat malam seluruh pemirsa TV Kita Sejahtera. Nah, sebagai closing statement dari saya hanya beberapa kata saja. Jangan berhenti berkreasi dan berprestasi. Kemudian, jadilah kebanggaan orang tua, jadilah kebanggaan fakultas atau program studi karena prestasimu. Doa kami selalu menyertai keberhasilan dan kesuksesan kalian. Begitu Mbak Nova. Iya, terima kasih Pak Hulman, menutup dengan menyampaikan bahwa kita semua ada untuk mendoakan setiap generasi muda. Oke, sebelum benar-benar saya tutup, saya akan merangkai semua closing statement yang disampaikan oleh 4 orang hebat di malam hari ini. Mulai dari pada kondisi saat ini sudah tidak ada waktu untuk kita bermalas-malasan lagi. So, tetap kreatif untuk bisa membangun diri menjadi orang yang berprestasi, dan jangan berhenti. Mendapat satu prestasi bukan akhir dari segalanya. Teruslah berprestasi karena ada begitu banyak orang yang mendukung kalian di dalam setiap doanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Sampai ketemu lagi di dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI Hebat di episode berikutnya. Tuhan memberkati.